Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil proyek dua kami di berpikir komputasi dengan judul penentuan harga logam murni dari proses ekstraksi biji logam dan konsep computational thinking. Nah, berikut adalah 5 anggota kami. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil judul tersebut. Karena kita ketahui bahwasannya dari hasil pertambangan menghasilkan biji logam, dan biji logam tersebut masih mengandung beberapa pengotor-pengotor, sehingga pengotor-pengotor di sini harus dibersihkan terlebih dahulu agar logam tersebut memiliki nilai jual pasar yang tinggi. Mineral logam sendiri adalah bisa disebut biji atau ore, merupakan mineral yang punya unsur logam dengan cara pengambilan menggunakan teknologi tertentu. Jadi terdapat biji logam yang masih memiliki pengotor dengan logam-logam lain, baik logam ataupun hanya tanah-tanah seperti biasa. Dan perlunya ada pemurnian agar memiliki nilai ekonomis. Nah, kami memasukkan konsep berpikir komputasi di sini untuk memperhitungkan seberapa banyak keuntungan yang kami dapatkan dari suatu berat ataupun massa dari biji logam yang dimasukkan. Nah, setelah itu program akan proses seberapa banyak harga yang dapat ataupun keuntungan yang bisa dihasilkan dari suatu massa biji logam tersebut. Dan hal tersebut dapat memberikan peningkatan efisiensi dalam industri. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah dekomposisi masalah. Untuk mendapatkan logam murni yang awalnya berbentuk biji logam, diperlukan serangkaian proses yang panjang. Misalnya proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi ini diperlukan karena hasil tambang yang dihasilkan itu masih berbentuk biji. Nah, biji tersendiri itu terdiri dari logam yang diinginkan beserta dengan pengotor-pengotornya. Tapi selain dari ekstraksi, ada proses-proses lain pula, misalnya pemurnian dan juga berbagai tahapan lainnya. Agar dari yang awalnya berbentuknya biji bisa berubah menjadi logam yang benar-benar murni atau yang dinamakan dengan ingot. Nah, tapi dengan serangkaian proses yang panjang tersebut, tentunya perusahaan tetap membutuhkan sebuah data kira-kira bakal untung atau tidak untuk setelah menjalani berbagai macam proses tersebut. Nah, oleh karena itulah program ini dibuat sehingga sebuah perusahaan bisa memprediksi berapakah keuntungan yang akan didapatkan apabila perusahaan tersebut mengolah sekian ton dari biji logam yang hasilnya akan menjadi logam murni. Data keuntungan tersebutlah yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak ragu untuk mengambil langkah berikutnya. Kelebihan dari penggunaan program ini yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua, perusahaan tidak perlu menunggu logam murni itu selesai diproses, melainkan perusahaan dapat memprediksi dari awal, dari yang awalnya sekian ton biji bisa bisa langsung diprediksi berapa kira-kira keuntungan yang akan didapat. Dan yang ketiga, program tersebut dapat menyimpan banyak sekali data mengenai biji, logam murni yang akan didapat beserta dengan harga-harganya. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait dengan program dari codingannya, yang mana saya Nabila Fiza Mansyah dengan NIM 16424 352 akan menjelaskan ini. Nah, untuk codingannya sendiri di sini langsung saja ke intinya. Nanti pada program ini kita akan menginputkan ore atau biji dari suatu logam, yang mana kelompok kami itu memasukkan 8 buah biji atau 8 buah ore, yaitu chalcopyrite, biji dari nikel, kobaltit, biji dari kobalt, kalkosit itu biji dari tembaga, spalerit biji dari seng, gold ore biji dari emas, dan hematit biji dari besi. Dan selain itu untuk data inputnya, selain kami nanti menginputkan biji atau ore dari logam tersebut, kami juga akan menginputkan mass dari ore tersebut dalam satuan metrik ton.
Nah, untuk kakopierit itu 0,01 metrik ton, kobaltit itu 0,0015 metrik ton, dan seterusnya sampai hematit 0,5 metrik ton. Nah, untuk outputnya sendiri nanti akan keluarlah nama logamnya dari masing-masing ore tersebut. Contohnya itu kakopierit, maka logam yang keluar nantinya adalah nikel dengan global price-nya dari nikel itu dalam USD per metrik ton yaitu segini 17.072,14 USD dan begitu juga nanti untuk seterusnya sampai besi. Nah, di sini juga kami pakai perulangan untuk program codingannya. Itu bisa dilihat pada slide. Nah, baik mungkin biar lebih jelas bagaimana jalan programnya, langsung saja kita run. Nah, di sini akan keluar program yang ingin kita masukkan. Di sini, seperti yang sudah saya sebut tadi, kita akan memasukkan name of the ore yang kita mau, yaitu yang pertama tuh kakopierit. Selanjutnya kita masukkan mass of the ore in metric tons. Kalau kakopierit itu 0,01 metric ton. Maka nanti akan keluar metalnya yaitu nikel dengan total price dari nikel dalam USD itu tuh adalah 1,71 USD dan ini tuh akan berulang teman-teman. Jadi itu ada perulangan juga di program yang kami buat. Nanti kita lanjutin sampai habis ya. Kita coba sampai habis sampai hematit. Selanjutnya kobaltit itu adalah ore darinya kobal dengan masanya itu 0,0015 metric ton. Nanti akan keluar metalnya itu kobalt dan total price dari kobalt itu dalam USD yaitu 0,05 dan begitu seterusnya. Ini kita cobain sampai habis ya teman-teman untuk melihat bagaimana akhir dari programnya. Selanjutnya kalkosit, terus untuk masanya itu 0,01. Terus dia akan keluar nama metalnya itu tembaga dan total price dari tembaga dalam USD. Kita lanjut ke spalerit. Kita masukin mass dari ore-nya spalerit. Nanti akan keluar nama metalnya itu seng dengan total price dalam USD itu 30,40. Kita lanjut sampai habis untuk ngelihat akhir dari programnya. Gold ore. Ya, itu akan keluar emas. Lanjut silver ore. Kita masukkan eh masanya dalam metric ton 0, itu akan keluar perak dan yang terakhir hematit. Terus kita masukin masanya dalam metric ton yaitu 0,5. Ya, ketika semua OR sudah dieksekusi oleh program, maka nanti akhirnya akan keluar tulisan all ORs have been processed. Thank you. Nah, jadi di sini kami pakai perulangan juga ketika mengeksekusi program. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan dari simulasi program kami. Jadi kita masuk ke flowchart system. Tentunya dari flowchart system ini dimulai dari program dijalankan. Kemudian dari program dijalankan, program akan meminta input nama biji. Jadi setelah input nama biji akan diproses dan terjadi 3 persamaan. Jika output nama biji tidak sesuai atau telah diproses akan melooping kembali ke awal. Dan kemudian ada 2 percabangan lain, yaitu jika nama biji ada di dalam list dan jika input eksis. Jika nama input eksis, maka langsung keluar dari program dan program akan selesai. Nah, jika nama biji ada di dalam list, maka nama biji tersebut dibuang dari list. Kemudian program akan meminta input massa biji. Jika kurang dari 0, maka karena outputnya massa harus lebih dari 0, dia akan terus looping dari awal lagi.
Nah, jika masanya lebih dari 0, harga logam akan dihitung. Jika harga logamnya telah dihitung, semua biji telah diinput, maka program akan selesai. Dan konsep computational thinking dalam mengevaluasi hasil ekstraksi logam murni dari biji dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematis untuk menentukan nilai ekonomi dari logamnya. Pemanfaatan konsep ini dapat membantu menghitung harga jual logam dengan memperhitungkan perubahan harga di pasar. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan realistis dalam memperkirakan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dengan konsep ini juga dapat memprediksi harga pada logam sebelum ekstraksi berdasarkan data yang sudah ada. Penggunaan konsep ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penentuan harga logam hasil ekstraksi. Selanjutnya, pembelajaran yang kami dapatkan dari pelaksanaan pengerjaan proyek 2 berpikir komputasional ini yang pertama yaitu berpikir kritis. Di sini kami didorong untuk melakukan riset agar ide yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, kerjasama dan komunikasi yang baik. Kami berdiskusi, mendengarkan pendapat, dan menyepakati ide bersama. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan pemrograman. Dalam pelaksanaan proyek ini, kami dapat memperdalam pengetahuan pemrograman agar mampu menyelesaikan tantangan teknis dengan baik dan memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.